Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Selamat pagi Indonesia. Dan selamat pagi dunia. Wow, luar biasa. Hari ini kita bertemu lagi pemirsa pastinya. Untuk di pukul 8 pagi ada Jihan dan juga Imo yang menemani semuanya untuk di hari Rabu ya hari ini atau hari Selasa ya? Betul sekali, hari ini adalah hari Rabu. Kita tinggalkan hari Selasa karena hari ini kita yakin sekali tidak akan kalah seru dan tidak akan kalah menyenangkan dari hari Selasa kemarin. Betul sekali, dan pastinya ya untuk semua pemirsa yang dari tadi juga sudah menunggu mana tenang aja. Kita pastinya selalu hadir jam 8 pagi untuk memberikan banyak informasi yang pastinya diupdate terus setiap harinya supaya pemirsa setia dari Selamat Pagi Sultra itu nggak ketinggalan berita ya. Oke, baik pemirsa, dan tentunya untuk di pagi hari ini lagi-lagi kita hadir spesial untuk menemani Anda semua untuk di pagi hari ini. Seperti yang Jihan bilang, kita bakal mengupdate berita terkini dari Selamat Pagi Sultra. Tapi lagi-lagi selalu kita ingatkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan ini agar supaya kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Betul sekali. Udah berolahraga kecil mungkin di hari ini ya? Harusnya udah ya. Seharusnya udah sih. Kalaupun nggak bisa outdoor, di dalam rumah juga bisa. Betul. Tapi kalau sekarang kan kayaknya untuk di Kendari sendiri emang lagi banyak banget tuh digalakan seperti naik sepeda kan. Oh iya banyak, juga betul. lari gitu. Nggak apa-apa, yang penting ketika olahraga tetap ya ingat selalu jaga kesehatan, jaga jarak dan juga menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturannya. Betul sekali ya. Soalnya pemirsa, nah ini nih kita harus update ya kan ya, Imo ya. Betul. Untuk di COVID-19 ini ada informasi terbaru pemirsa tentang perkembangan jumlah kasus dan pasien yang terinfeksi virus corona. Jadi setelah sebelumnya, sekarang jumlah kasus COVID-19 di Indonesia itu sudah melewati angka 100.000. Wow. Ya. Waduh, ini banyak sekali. Iya pemirsa, ini satu berita yang cukup menggenakan karena memang penambahan ternyata harusnya semakin turun, tapi ternyata kesini malah semakin bertambah kan sampai 100.000. 100.000, bahkan ada yang jumlah pastinya itu telah mencapai 102.051 orang ya. Ini berdasarkan situs covid19.go.id di 28 Juli 2020 ini. Oke, dan karena telah mencapai nih pemirsa di angka 102.051 orang, namun meski demikian yang telah dinyatakan sembuh juga ini telah mencapai angka 60.539 orang. Pemirsa, ini berita baik sebenarnya karena kita selalu mengupdate dan harapan kita bersama agar supaya untuk penularan atau paparan dari COVID-19 ini sebaiknya sudah selesai dan yang sembuh juga benar-benar sembuh dan dinyatakan bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Dan untuk kita nih ya yang insya Allah sampai sekarang belum, dan jangan sampai amit-amit ya terpapar sehat akan terus kita ya. Amin terpapar akan virus COVID-19 ini, semoga selalu dijaga dan kita semua tetap menjaga kesehatan supaya tidak terpapar. Itu sih yang paling penting ya, menjaga kesehatan, olahraga, dan jangan lupa asupan nutrisi yang kita makan nih Mo ya. Betul. Kadang-kadang kita tuh skip gitu, kita cuma mentingin oh ya olahraga, oh ya pakai protokol kesehatan. Kita lupa gitu ya, makanannya nggak dijaga kebersihannya. Ya sama aja dong. Nah itu dia nih pemirsa, dan juga mungkin selain kebersihannya kita juga lebih pandai untuk menjaga makan atau pola makan kita harus tetap sehat gitu, siklusnya harus stabil dan juga makanannya harus diperhatikan nih. Betul. Makanan-makanan apa aja yang bisa membuat imun kita tetap terjaga. Contoh nih, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi yang namanya vitamin atau makanan yang tinggi akan protein. Terus juga pemirsa jangan lupa atau jangan sekali-sekali meninggalkan yang namanya perbanyak minum air mineral ya atau air putih. Tepat. Biar tetap tubuh kita tetap segar. Nah itu dia ya, biar tetap terhidrasi dengan baik, terus habis itu juga kita tetap segar, tetap sehat, dan semoga terhindar dari berbagai macam penyakit sih yang pasti ya. Yes, dan pemirsa untuk di angka kesembuhan dari COVID-19 ini yang mencapai 60.539 orang, dan meski dinyatakan sembuh nih Jihan, ya ternyata setelah 2 kali pemeriksaan dengan metode polymer chain reaction DNA, ini ternyata memperlihatkan hasil negatif virus corona. Semoga ya seperti itu ya. Dan virus ini juga telah menyebabkan
kurang lebih 4.901 orang tutup usia. Wow, cukup banyak ya nilainya atau jumlahnya gitu ya, antara yang meninggal dan juga yang positif dan juga yang sembuh gitu kan. Dan semoga kedepannya kita akan lebih banyak menerima berita bahagia, Amin. banyak yang lebih sembuh dan semoga sampai nol sih, nggak ada lagi kasus positif. Aduh, ya? ini kan sekarang kita masuk untuk di fase new normal dan harapan kita semua nih, saya yakin sekali siapapun yang lagi menyaksikan acara ini pasti kita ingin untuk kembali normal, karena harapan dan yang ditunggu-tunggu masyarakat sekarang kan adalah kembalinya kita di normal ya. Betul. Supaya semua aktivitas yang sudah direncanakan ataupun mungkin produktivitas kita yang sudah menggebu-gebu ingin segera lampiaskan. Betul. Gitu ya. Sebenarnya bukan karena sekarang nggak bisa, hanya karena memang ada batasan. Jadi ada yang harus kita perhatikan, yaitu memang kita nggak bisa seleluasa bergerak untuk di sekarang ini karena masih di fase new normal, pemirsa. Oke, tapi yang jelas bukan berarti new normal kita nggak bisa bergerak ya, pemirsa. Hey, jangan alasan ya, itu berarti males aja kalau kayak gitu ya. Contoh, masih tetap bisa keluar rumah. Betul. Oke. Jadi usahakan juga nih pemirsa semuanya yang lagi menikmati pagi hari ini untuk di hari Rabu, sambil menikmati Selamat Pagi Sultra, jangan lupa untuk dinikmati sarapannya juga, jangan sampai terkecoh yang mana sarapan, yang mana mereka berdua. Aduh, wow. Kita berdua nggak bisa dimakan, kita hanya bisa disaksikan lewat layar kaca Anda semua dan dipandang. Kayak boneka India ya? Iya, boleh dilihat tapi nggak boleh dibawa pulang. Baiklah pemirsa, selamat pagi untuk Anda semua juga yang di pagi hari ini berasa bangun pagi tiba-tiba berasa, aduh hari ini tuh merasa kayak raja, kayak ratu ya. Saking mungkin ada harapan baru dan juga ada sesuatu hal yang hari ini tuh surprise banget untuk Anda ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, sukses dan bisa dibagi di sekeliling atau di circle pemirsa semuanya. Oke, dan masalah bagi-membagi pastinya juga kita pagi hari ini akan membagikan berbagai macam informasi menarik untuk pemirsa semuanya. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton kita ya Imo ya. Betul. Oke, di streamingnya kita di make.tv bisa ya kan. Di YouTube channelnya kita juga boleh, di mana Imo? Di Media Kendari, dan jangan lupa juga untuk di fanpage Facebook dari Media Kendari. Untuk updatean informasi dan juga berita-berita terkini dari Media Kendari, jangan lupa untuk di follow sosial media kita di Instagram mediakendari.com. Oke, kalau begitu pemirsa ya, kita juga tadi udah ngebahas ini tentang jumlah secara total ya keseluruhan di Indonesia itu sudah mencapai 102.051 orang. Nah, kira-kira bagaimana dengan situasi dan kondisi berapa banyak nih yang sudah terpapar virus corona yang ada di Sulawesi Tenggara? Namun mungkin informasinya akan kita hadirkan di layar kaca pemirsa semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri.
Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, upaya mengatasi COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Orang-orang yang berasal atau pernah berpergian dari daerah epicenter COVID-19 untuk sadar diri, meskipun tidak ada gejala atau keluhan, dengan melakukan isolasi diri selama 14 hari, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semua orang berpotensi membawa virus corona penyebab COVID-19, meskipun tanpa gejala atau keluhan apapun. Karena itu, menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penularan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan tetap tinggal di rumah, karena kita tidak tahu siapa saja yang menjadi pembawa virus, dan pada intinya, jaga jarak serta hindari kontak badan dengan orang lain, apalagi yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Yang utama juga, tetap jalankan protokol kesehatan baik di rumah maupun di ruang publik. Sultra cerdas untuk bangsa. Hai Sobat, mari lebih memahami lagi 3 status pasien COVID-19 agar lebih paham dan terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Orang dalam pemantauan ODP, belum menunjukkan gejala sakit. Orang di kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif corona, sehingga harus dilakukan pemantauan. 2. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti batuk, pilek, demam tinggi, hingga sesak napas. Orang dalam kategori ini harus diperlakukan sesuai prosedur atau protokol kesehatan yang tepat. PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak langsung dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable COVID-19. 3. Suspek. Orang yang menunjukkan gejala kuat terjangkit COVID-19 diduga kuat telah melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Pasien suspek akan diperiksa spesimennya menggunakan 2 metode, yakni polymerase chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Sultra cerdas untuk bangsa. Oke pemirsa, balik lagi untuk di Selamat Pagi Sultra. Dan untuk di pagi hari ini untuk Anda semuanya yang sudah siap-siap untuk berangkat di tempat aktivitas, kita ingatkan lagi agar tetap menyaksikan acara Selamat Pagi Sultra di Meg.tv dan juga di YouTube channel kita di Media Kendari. Oke, dan pemirsa, bagaimana kalau misalnya kita langsung saja untuk ke berita pertama di hari ini, yaitu datangnya dari puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020. Mereka memaksa masuk di dalam kantor Bupati Bombana, namun dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Memberikan pemahaman kepada saya bahwa jalan kita terus dicercah akan dicercah saudara-saudaraku, akan tetapi berakhir tahun 2019 masuk ke tahun 2020 di bulan ke-7 sudah sebesar sudah asal masuk pada jalan sampai Bupati Bombana. Innalillahi wa inna ilaihi
Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020 terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor Bupati Bombana. Aksi saling dorong terjadi saat massa yang tergabung dalam Front Rakyat Pemerhati Lantawonua memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui Bupati. Beruntung, aksi tidak mengakibatkan adu jotos antara massa aksi dan kepolisian setempat. Koordinator lapangan, Refli mengatakan 4 kelurahan dan 1 desa di Kecamatan Rumbia, Desa Lantawonua yang sangat tertinggal karena jika musim panas penuh debu dan bebatuan. Sementara pada musim penghujan, jalannya berlumpur bahkan pengendara nyaris jatuh. Kawan-kawan menjawab dengan aspal jalannya. Sekarang, Lantawonua. Hingga hari ini, Desa Lantawonua apabila terik matahari panas, jalannya latang-latang saudaraku, penuh dengan bebatuan. Dan ketika hujan saudara-saudaraku, musim jalannya, kita harus jatuh tertinggal-tinggal di jalan itu saudara-saudaraku. Hal inilah yang kemudian membuat kita turun ke jalan, menagih janji Bupati Bombana yang katanya ketika 25 Mei maka aspal Lantawonua itu akan segera diaspal. Betul atau tidak saudara-saudaraku? Kami merasa puluhan tahun Lantawonua puluhan tahun Kabupaten Bombana terbentuk, tapi sampai detik ini kami tetap tidak nantikan. Bagaimana tidak? Sampai hari ini kami tidak pernah melalui jalanan yang layak. Bahkan jalanan kampung kami tidak layak disebut sebagai jalanan, lebih layak disebut sebagai kubangan lumpur. Kami di sini menolak sumpah dan datang bagi janji Bapak Bupati yang berjanji akan mengaspal jalan kami. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, jalan kami tidak pernah tersentuh oleh namanya aspal. Dari Bombana, Hasrun, Mekdo TV melaporkan. Baik pemirsa, dan untuk berita selanjutnya kita datang dari Kota Kendari mengenai perhotelan untuk di fase new normal ya, dimana kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas untuk penyelenggaraan event-event yang sebelumnya ditutup akibat dari COVID-19. Namun sekarang sudah mulai dibuka lagi nih pemirsa, salah satunya yaitu Swissbell Hotel Kendari yang kini mulai menggelar wedding. Seperti apa berita selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Pembukaan kembali hotel di Kota Kendari saat ini telah mulai dilaksanakan. Meski demikian, manajemen hotel tetap menerapkan protokol kesehatan serta mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan gugus kesehatan. Untuk kegiatan resepsi pernikahan misalnya, pihak hotel melakukan pemeriksaan bagi tamu pengunjung di pintu masuk tamu, berupa pengecekan suhu tubuh, mewajibkan mengenakan masker, hand sanitizer. Tamu atau pengunjung harus melewati semprotan disinfektan. Demikian juga dengan area pesta, manajemen hotel mensiagakan beberapa staf yang bertugas untuk mengambilkan makanan bagi tamu. Hal ini untuk menghindari kontak langsung dengan tamu lainnya. Sebenarnya kan kalau anjuran dari pemerintah kan itu 50% yang harus kita mengurangi jumlah undangan menjadi 50% saja. Itu dari pihak tamunya. Kalau dari pihak kami sebenarnya berapapun peks yang ingin diselenggarakan di hotel kami itu bisa, cuma kami atur. Jadi kami atur berdasarkan waktu. Hal yang sama juga dilakukan kafe milik Fortune Fronton Hotel Kendari. Ya, kalau sebetulnya diawali dengan kondisi saat ini ya,
Kita kan dari bulan Maret sudah COVID, sudah pandemi, kemudian semua teman-teman banyak yang di PHK, banyak yang tutup. Jadi kita berpikir ini usaha apa supaya teman-teman tetap bekerja dan juga istilahnya bisa punya penghasilan lah. Nah di saat itu boleh terpikir hanya kuliner yang bisa hidup, karena bisa delivery, bisa itu yang safe lah ya namanya. Dari Kendari, Aundria Aurora, Meg.TV melaporkan. Nah, pemirsa kita sudah menyaksikan bersama-sama untuk hotel-hotel di Kendari yang sudah mulai menyelenggarakan event-event seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama Swiss Bell Hotel Kendari, salah satu hotel juga di Kendari yang sudah mulai membuka untuk event wedding ya. Jadi untuk pemirsa mungkin sementara merencanakan pernikahannya ya, salah satu rekomendasinya juga bisa langsung ke Swiss Bell Hotel Kendari. Dan ini berita gembira juga karena wedding ini kan atau pernikahan adalah sesuatu yang ibaratnya adalah selebrasi. Iya. Siapa yang nggak mau selebrasinya sesuai dengan harapan atau impian pemirsa yang ingin segera menikah, ya kan? Selebrasi itu ibaratnya kayak sesuatu hal yang ditunggu-tunggu pasangan. Merayakannya gitu ya. Dan agak susah atau agak sedikit agak sedikit tidak semangat atau tidak gembira jika selebrasi itu tuh ada batasannya atau ditahan-tahan. Betul sekali. Tapi dengan adanya ini berarti kita bisa dong ya untuk melangsungkan pernikahan nih, mungkin yang memang sudah merencanakannya dari lama gitu ya, tapi memang terkendala karena COVID. Tenang aja, sekarang sudah bisa melakukan atau melaksanakan mungkin yang namanya wedding impian di hotel yang ada di Kendari, mungkin salah satunya di Swiss Bell Hotel. Tapi tetap menjalankan dengan protokol kesehatan Gitu ya. Oke pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Ini datangnya dari berita mancanegara, di mana ini masih sampai sekarang ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang ditandai saling menutup konsulat, di mana Tiongkok menuding Amerika Serikat melakukan bullying dan tidak adil. Seperti apa berita selengkapnya? Kita jeda pariwara berikut ini dulu. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra cerdas untuk negeri. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain menghindari keramaian,
misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Jalur dan kuota PPDB SMA. 1. Jalur zonasi minimal 50%. Jalur ini memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dan kemudahan akses dengan sekolah. 2. Jalur afirmasi minimal 15%. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. 3. Jalur perpindahan orang tua atau wali minimal 5%. Adalah jalur peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. 4. Jalur prestasi sisa kuota maksimal 30%. Ini adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi berdasarkan prestasi calon peserta didik baik dalam jalur zonasi maupun luar jalur zonasi. Sutra cerdas untuk negeri.
Masih di Selamat Pagi Sultra pastinya, dan pastinya kita juga masih memberikan banyak informasi untuk pemirsa semuanya. Dan Imo, ya tadi kita ngebahas tentang berapa jumlah untuk kasus positif yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Itu udah mencapai 100.000 lebih tadi ya kan. Wow. Besar sekali angkanya pemirsa, dan semoga angka ini harapan kita semua tidak bertambah lagi, malah kalau bisa berkurang ya, walaupun kita ketahui bahwa ya angka sembuh juga lumayan besar. Kita fokus untuk gimana caranya penanganan biar semuanya sembuh aja dulu dan tidak ada penambahan ya. Betul sekali. Dan kalau misalnya mungkin ada pemirsa yang nanya-nanya gitu ya, kalau misalnya di Indonesia mungkin sudah mencapai 100.000 lebih, apa kabar dengan Sulawesi Tenggara? Wah, ini dia, kita akan bagi ya. Ada apa nih Imo ya di Sulawesi Tenggara? Oke, jadi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara ini pemirsa, untuk angka di Sulawesi Tenggara sendiri yang mencapai ini 769 orang yang sudah terpapar COVID-19. Ini terkonfirmasi langsung ya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan juga untuk orang tanpa gejala ini diduga terpapar COVID-19 sebanyak 870 orang. Ini besar sekali loh. Cukup banyak ya, luar biasa nih Sulawesi Tenggara ya. Dan hingga kini dalam pengawasan ya, pasien dalam pengawasan itu sebanyak 17 orang, sedangkan orang dalam pengawasan atau ODP itu sebanyak 65 orang. Namun pemirsa ya, meski demikian pemerintah masih tetap memberlakukan new normal. Semoga saja juga masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan, itu harapan kita semua, yang telah ditetapkan oleh Standar Kesehatan Dunia atau WHO terkait normal baru. Dan juga WHO merilis beberapa standar yang harus dilakukan, yakni yang pertama yaitu bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. Oke, nah yang kedua ada lagi nih ternyata Apa Imo tuh? ya. Yang kedua itu adalah kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat, termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Selanjutnya, risiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat ramai. Oke, kalau tadi yang kedua, ini yang ketiga juga, yaitu langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan di pemirsa untuk sekarang ini. Karena dengan menerapkan jarak fisik atau physical distancing, fasilitas mencuci tangan dan juga kebersihan pernapasan, ini juga tidak ada ruginya. Ini memang harus diterapkan di berbagai, bukan hanya tempat kerja, tapi di tempat-tempat umum. Biasa di tempat keramaian. Betul. Ya kan? Terus yang kelima yaitu, atau yang keempat adalah risiko kasus impor dapat dikelola juga. Dan yang terakhir, masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal. Oke, itu dia ya. Jadi ini ada beberapa standar yang memang harus dilakukan ya. Dan ini berdasarkan WHO, ini adalah Badan Organisasi Kesehatan Dunia gitu. Betul. Kan. Dan jadi kalau misalnya kita mengikuti step-step yang mungkin tadi sudah dibeberkan dan juga sudah diberikan oleh WHO, kita bisa memasuki fase new normal dengan sangat tenang ya kan. Dan semoga juga bisa memutus rantai dari COVID-19 ini. Amin. Oke deh pemirsa semuanya, tapi ini akan terputus dari virus COVID-19 ini jika kita semua bisa bekerja sama antara semua pihak ya, bukan hanya pemerintah. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan bisa merapikan diri kita sendiri dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan tadi dari organisasi kesehatan dan diturunkan ke semua negara-negara termasuk Indonesia. Oke? Dan pemirsa semuanya, kita melangkah lagi untuk berita selanjutnya. Tadi sempat kita bahas soal berita mancanegara dan sekarang kita hadirkan langsung di layar kaca Anda semua. Ini mengenai ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok yang belum berakhir sampai sekarang ini ya. Dimana ini ternyata sekarang ditandai saling menutup konsulat di kedua negara ini karena Tiongkok menuding Amerika Serikat melakukan bullying dan tidak adil ya. Tapi sebagian analisis juga menilai bahwa kebijakan Amerika Serikat justru merupakan respons terhadap Tiongkok yang belakangan banyak merundung rakyatnya sendiri, bahkan negara-negara lain. Seperti apa berita selengkapnya? Kita saksikan bersama-sama. Penutupan konsulat Tiongkok di Houston dibalas penutupan konsulat Amerika Serikat di Chengdu. 我们愿与美方发展以协调、合作、稳定为基调的
中美关系，但不会接受任何霸凌和不公。 Perintah menutup konsulat di Houston dikeluarkan dengan dalih kantor perwakilan Tiongkok tersebut terlibat kegiatan mata-mata dan terjadi di tengah kritikan tajam pemerintahan Donald Trump bahwa Tiongkok kurang sigap menangani virus corona yang pertama merebak di provinsi Wuhan. What China's unleashed on the world, it's hard to even fathom. Eskalasi ketegangan juga terjadi di tengah sorotan terhadap kebijakan internal dan regional Tiongkok. U.S. policy is response to really what China has been doing, which is an increasingly bullying, belligerent, and hostile posture toward its neighbors in the region and toward democratic values and interests in the world. The Uyghur situation in Xinjiang is becoming much better known. The buildup of China's military forces, particularly the bullying by China of Southeast Asian fishermen, Indonesians, Malaysians, Vietnamese. Belum lagi pertarungan mengembangkan teknologi seluler 5G dan penolakan AS terhadap kehadiran raksasa elektronik Tiongkok Huawei di Eropa. Bagi pemerintah AS tidak ada perusahaan Tiongkok yang tidak bersinergi dengan pemerintah setempat karena memang demikian sistem politik otoriter yang berlaku. Karena itu teknologi seperti teknologi telekomunikasi bukan sekedar untuk komunikasi warganya, tapi juga untuk memastikan kepatuhan warganya di luar negeri dan juga untuk melakukan pengintaian terhadap warga negara lain. Sektor lain yang menjadi perhatian adalah teknologi kecerdasan buatan. I think our two countries are really in a race to develop, build, manufacture, and dominate certain key technologies that we see transformative for the rest of this century and beyond. And therefore, in those areas, I think the United States will develop more industrial policy, somewhat akin to what we had in the Cold War against the Soviet Union. Istilah Perang Dingin Kedua atau Perang Dingin Baru memang sering didengungkan terkait ketegangan baru AS Tiongkok. We're sort of sliding into a sort of two-camp vocabulary. Now, of course, in reality, most countries in the world do not want to get in between the United States and China. They want to get benefits from both and get dragged into conflict as little as possible. So I don't think we're going to probably go back to what I would call the tight bipolarity of the Cold War, but we are going towards more bipolar thinking. The economic works against that kind of bipolar thinking. Analis mencatat kondisi dunia juga tetap multipolar, dengan Rusia yang belakangan juga agresif di Eropa dan dituduh intelijen AS terlibat kampanye misinformasi online di negara-negara barat. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Oke, baik pemirsa, dan berita selanjutnya, ini Jian masih berita mengenai Amerika Serikat. Ini datangnya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ya, mengubah pesan yang ia sampaikan dalam pengarahan harian mengenai COVID-19. Namun berita selengkapnya kita akan saksikan bersama-sama setelah jeda pariwara berikut ini.
sahabat Sultra Cerdas, sebentar lagi tahun ajaran baru akan dimulai nih. Nah, bagi kalian yang akan mendaftar menjadi siswa baru, sudah tahu kan? Sekarang, sistem pendaftaran siswa baru dilakukan secara online loh, atau dikenal dengan PPDB online. Jadi, kalian bisa tetap stay at home di masa pandemi COVID-19 ini. Sistem PPDB online diberlakukan tentu karena memiliki manfaat yang besar loh bagi dunia pendidikan kita. Mau tahu seperti apa manfaatnya? Yuk kita simak bersama. Ada beberapa manfaat dari PPDB online bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga bagi sekolah. Yang pertama, efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan reputasi sekolah itu sendiri jika melaksanakan PPDB secara online. Yang ketiga, memberikan akses yang luas kepada masyarakat. Dan yang keempat, tersedianya sebuah basis data yang terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun bagi pihak sekolah dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, manfaat dari PPDB online bagi siswa dan orang tua siswa antara lain: pertama, mempermudah untuk melakukan pendaftaran siswa baru. Kedua, mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru. Yang ketiga, menjadi lebih tertib dan mudah terpantau. Dan yang keempat, fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu tadi manfaat penerapan PPDB online ya, atau pendaftaran siswa baru secara online. Dengan PPDB online, sekaligus membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Dengan tetap di rumah, sambil melakukan pendaftaran siswa baru secara online ya. Cerdas Sultra, untuk bangsa. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya.
Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Oke, masih bersama Jihan dan Imo untuk di Selamat Pagi Sultra. Pemirsa, apa kabar mungkin buat kalian yang mungkin baru aja nyetel di smartphone-nya ya, di Mac.tv atau mungkin baru aja nonton YouTube channel kita di Media Kendari. Dan hari ini kembali lagi Selamat Pagi Sultra ya, yang sudah dimulai dari pukul 8 pagi. Pokoknya Senin sampai Jumat untuk update selalu kira-kira berita lokal, berita daerah, atau juga mungkin berita dari internasional. Semuanya bisa dilihat di Selamat Pagi Sultra. Baik pemirsa, dan untuk Anda juga yang hari ini mungkin lagi kurang enak badan alias sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan kalau lagi sakit di rumah aja, nggak usah kemana-mana dulu, biar badan cepat fit kembali. Dan yang masih sehat seperti kita ini, yuk pertahankan kesehatan kita jaga bersama-sama biar aktivitas kita tidak terganggu. Karena biasanya kalau badan bermasalah kan mood bisa naik turun tuh. Betul. Aktivitas ikut terganggu pemirsa. Oke, tepat sekali ya. Jadi memang kesehatan tuh ternyata di saat-saat kayak gini tuh kita baru mulai menyadari gitu ya. Betul. Bahwa yang namanya sehat itu adalah yang paling utama nih pemirsa. Jadi nggak ada salahnya mulai dari sekarang dengan new normal seperti ini ya kan. Mungkin kita jadi lebih aware dengan kesehatan, lebih rajin cuci tangan, lebih bersih, dan pokoknya lebih menjaga supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit terutama COVID-19. Aduh, ini tuh harus kita pakai hashtag healthy is number one ya. Wow, ya. Oh ya, bisa ya kita buat di Instagram kita ya. Iya kan, healthy is number one, sehat itu nomor 1 pemirsa. Karena ya apa gunanya kita punya banyak power, mungkin seperti punya banyak uang atau mungkin bisa kemana-mana, tapi kalau kita lagi sehat nggak bisa digunain juga kan. Betul, betul sekali. Harus dijaga nih pemirsa semuanya ya. Oke, tapi bukan cuma hanya sehat secara mental aja, bukan cuma secara jasmani aja, tapi harus secara mental juga nih pemirsa, biar semuanya sinkron sama-sama dan sejalan. Ah, itu dia ya. Yang harus sejalan memang tuh yang bagus ya. Harus sejalan seperti kita berdua. Kita sejalan terus ya. Sejalan bersama-sama menghadirkan berita-berita menarik di hadapan pemirsa Selamat Pagi Sultra. Oke, seperti berita yang satu ini yang sudah siap saya bagikan ke pemirsa semua. Jadi ada berita dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengubah pesan yang ia sampaikan dalam pengarahan harian COVID-19. Apa saja yang berubah kira-kira pemirsa? Kita langsung simak saja laporan dari VOA.
Sempat absen 3 bulan, pekan lalu Presiden AS Donald Trump kembali menggelar pengarahan harian terkait COVID-19 dari Gedung Putih. Namun, ada yang berbeda dari pengarahan hariannya tersebut. Setelah berbulan-bulan menolak dan menganggap remeh penggunaan masker, Trump memasang fotonya menggunakan masker dan menyebut hal tersebut patriotik. Ia juga mengajak warga AS menggunakan masker. I have the mask right here. I carry it and I will use it gladly. No problem with it. And I've said that and I say, if you can, use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. Pernyataan Trump terkait pandemi COVID-19 juga berbalik arah. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. Something I don't like saying about things, but that's the way it is. Trump juga membatalkan konvensi besar-besaran Partai Republik yang sebelumnya dijadwalkan selama 4 hari di Jacksonville di negara bagian Florida akhir Agustus mendatang dengan alasan The timing for this event is not right. It's just not right with what's happened recently, the flare-up in Florida. To have a big convention, it's not the right time. lonjakan kasus di Florida mencapai 13 kali lipat sejak negara bagian tersebut dibuka pada awal Mei lalu. Partai Republik tetap akan mengadakan konvensi dengan skala yang jauh lebih kecil di Charlotte, North Carolina untuk secara formal menominasikan kembali Trump sebagai kandidat presiden petahana. 4 bulan jelang pemilu AS, jejak pendapat Gallup menunjukkan Presiden Trump tertinggal 13 poin dari lawannya Joe Biden, kandidat presiden dari Partai Demokrat. Jejak pendapat lain dari ABC News dan harian The Washington Post menunjukkan 64% warga Amerika Serikat tidak menyetujui dengan cara Presiden Trump menangani pandemi COVID-19. Responden mempermasalahkan ketidakkonsistenan pesan yang disampaikan oleh pemerintahan Trump, terutama terkait penggunaan masker dan pembukaan kembali ekonomi di Amerika Serikat. Lonjakan kasus yang terpantau di negara-negara bagian yang melonggarkan PSBB lebih awal juga menurunkan angka dukungan bagi penanganan pandemi yang dilakukan Trump. That it's creating even more problems for him as the pandemic flares, including now in areas where Republican governors have taken his cues, opened things up, and now they're starting to see terrible problems with the pandemic, and that makes his job much harder. Ahli epidemiologi masih menekankan pentingnya kebijakan nasional dalam menanggapi pandemi COVID-19. The countries that have done well have had a clear national policy that put the public health people out front. The political leadership has assisted the public health people, and they have had consistent, clear messages to the population. The population understands what the program is, and they're enlisted to cooperate. That's a formula for success. By leaving it to the governors, that's a formula for chaos. Sekalipun melihat lonjakan kasus, warga Amerika masih terus mendatangi tempat wisata populer musim panas seperti pantai. Tiap negara bagian punya aturan berbeda terkait protokol keamanan diri COVID-19. Sementara rekomendasi pemerintah federal terkait masker, pengujian diri, dan pembukaan kembali bersifat sukarela dan tidak mengekang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Oke, baik pemirsa, setelah tadi dari Amerika Serikat ya mengenai dari pengarahan dari presidennya langsung Bapak Donald Trump. Wow, Bapak Donald Trump, oke. Agak mirip-mirip nih rambutnya ya. Oke, kita ke negara yang satu ini, salah satu negara yang cukup eksotis di dunia, yaitu di India. Oke. Ya, masih dari berita mancanegara di mana kota-kota di India ya ini pernah menjadi magnet bagi para pekerja migran. Namun adanya jutaan PHK akibat naiknya kasus COVID ini mendorong migrasi massal kembali ke desa nih ya. Untuk itu juga pemerintah India juga memberikan insentif bagi warga yang memilih pulang dan bekerja di desa. Berikut laporannya langsung kita saksikan bersama-sama kontributor Helmi Johannes VOA. Memelihara sapi bukanlah pekerjaan yang biasa dilakukan Rapanipat. Sebelumnya ia bekerja di kota Chandigarh sebagai petugas call center, tapi kehilangan pekerjaan saat pandemi COVID-19. Kini ia berharap kandang ternak yang dibuatnya setelah kembali ke desa bisa memberinya penghidupan. इस टाइम पे हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम समझ के कर रहे हैं क्योंकि सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं कोरोना वायरस में और एक तो सेफ्टी हमारी खुद की घर की होममेड चीज़ें हम यूज़ भी कर रहे हैं और आगे बेच भी रहे हैं. Ribuan orang di lembah Chamba di India Utara sebelumnya bermigrasi ke kota besar terpikat oleh upah yang lebih tinggi.
Kini mereka pulang untuk membangun kembali kehidupan di desa karena pandemi memicu arus balik massal migrasi. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan yang lain mencari tempat berlindung di lereng bukit ini, tempat virus corona masih belum menjadi ancaman. Banyak di antaranya bekerja di proyek pemerintah untuk membangun jalan atau jembatan baru. Yang lain memilih beternak sapi atau kambing. Dan ada juga yang menggarap lahan untuk ditanami. इससे पैसे मिले भूमि सुधार के लिए, तो हमने ये खेती के लिए उपजाऊ नहीं थी, लेकिन अब जो हमने इसका ये काम किया, डंगे लगाए, तो आगे के लिए हम इसकी में खेती कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं. Mereka mendapat bantuan finansial dari program pemerintah untuk menciptakan peluang penghidupan bagi migran dan peningkatan ekonomi pedesaan. Even though their earning may be less, but even the expenditure is low. So their net earning here is much better. And secondly, they are close to their homes. And thirdly, they can engage themselves in some gainful self-employment. So this self-employment is the crux of rural development. Kembalinya migran bisa saling menguntungkan menurut guru ini yang kini memelihara ternak setelah kehilangan pekerjaannya di kota. वो अब घर आ रहे हैं तो वो पहले के जैसे शहर में उनका रहना था, उनका खाना पीना था, वो गांव में भी उसी तरीके से कर रहे हैं. और जो हमारे यहाँ के जो मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं जैसे हमारे माँ बाप हुए या दादा दादी हुए जो थोड़े से अनपढ़ या जिन्हें हम एक गंवार किस्म के पहले कहते थे, तो वो भी उनको थोड़ा फॉलो करेंगे और हमारा जो जीवन शैली है गाँव की उसमें भी परिवर्तन आ रहा है. Para pekerja migran ini merasa lebih aman berada di kampung halaman mereka saat penyebaran virus corona melonjak di kota-kota India. Seiring berjalannya waktu akan terlihat apakah gemerlapnya kota-kota besar bisa kembali memikat para pekerja migran atau mereka memilih membangun masa depannya di kampung halaman sendiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Bang Ejian, kalau kita perhatikan memang kalau ada beberapa negara-negara yang someday mungkin bisa kita datangi nanti ya, kunjungi gitu seperti India. Memang India ini sangat terkenal dengan eksotis dari negaranya. Betul sekali. Ya, semoga juga pemirsa mungkin yang berkesempatan nanti jalan-jalan dan cukup diapresiasi untuk pemerintah di India juga yang memberikan insentif ya untuk warganya yang bisa pulang ke desa mengamankan diri dan juga bisa bekerja di desa normal ya? tapi di desa gitu. Betul sekali. Wow, ngomong-ngomong tentang India, pasti kita tuh langsung mikirnya ya udah India itu pasti Taj Mahal, gitu kan? Simbol dari kekuatan cinta. Wow, itu bagus banget ya itu kayaknya. Iya benar-benar. Ya. Kalau mungkin biasa kita kenal kan di Eropa ada Paris tuh, ya ada kan Menara Eiffelnya. Menara Eiffel gitu kan. Kalau di India ada Taj Mahal, itu dibangun oleh Shah Jahan untuk Mumtaz Mahal atau untuk istrinya tuh. Wow. Ya. Kalau saya secara personal kalau ditanya India, langsung bawaannya pengen hujan, terus habis itu deket-deket sama pohon, terus joget ya. Iya, kayak boleh gaya gitu pemirsa ya. Benar. Dan semoga juga menginspirasi untuk kita-kita nih ya. Kalau memang banyak hal yang bisa kita lihat untuk tetap membuat kita semangat pagi. Betul. Kalau mungkin kamu bangun pagi ini pemirsa yang suka banget sama India, ayo bangun diputar lagunya dan juga bisa bergerak. Mau ngikutin tariannya pun juga. Nggak apa-apa, nggak ada larangannya. Ya. Soalnya kita begitu juga biasa aja ya. Kita tuh Bollywood banget ya. Kalau sekarang sendiri kalau ditanya kalau sekarang Imo lagi sering apa? Ya palingan Maumere. Oh, tetap lokal ya. Lokal, daerah gitu ya. Atau biasanya lulo sih. Pagi-pagi lulo. Itu luar biasa loh ya. Itu kalau misalnya kamu kapan terakhir lulo? My favorite dance is my lulo. Kamu kapan terakhir lulo? Udah lama kayaknya. Udah lama ya. Udah lama nggak biasanya lulo ada ya? pesta keluarga sih dan itu ada wajib ya karena lokal gitu. Yes, jadi betul. setiap ada acara keluarga pasti wajib untuk turut meramaikan karena kayaknya barisan itu nggak akan berasa sah, nggak akan berasa ada apa-apanya kalau seorang Imo Imran belum nggak masuk ya. Oke, dan pastinya untuk lulo sendiri itu juga ini ya, apa sih namanya, itu adalah simbol gitu kan, dimana kita menarinya itu dengan berpegangan tangan, iya kan, jadi itu simbol kekerabatan. Tapi apa kabar kalau lagi COVID-19 ini ya? Iya betul, berarti harus nggak apa-apa berdempetan aja dulu, tanpa mungkin berpegangan ya. Tanpa berpegangan tangan. Dan juga mungkin untuk pemirsa di luar sana, di luar dari Sulawesi Tenggara yang lagi menyaksikan Selamat Pagi Sultra, ada bertanya-tanya, lulo dance itu atau tarian lulo itu seperti apa ya? Kita mau menjelaskan tutorial atau bagaimana ini sepertinya ya. Ya, kita udah pakai ini, kita udah pakai hand sanitizer udah ya. pakai ini aja pokoknya ya, seperti ini pemirsa. Jadi kalau kalian lihat kayak gini dengan musik apa ya namanya? Ada musik ketukan 31. Iya. betul. Gitu. Betul. Dan kamu mungkin bisa langsung di searching di Google atau di YouTube apa tariannya seperti apa. Pokoknya menyenangkan dan
kalau saya bilang tuh mocha gitu. Mocha tambah. Mocha tambah. Oke ya. lah kalau begitu. Aduh, udah lama nih aku nggak lulo juga, pengen banget ya ada lulo lagi ya. Tapi Ayo ntar dong. kelar dulu COVID deh gitu Iya, ya. iya benar-benar ya. Yang paling penting adalah kita, yuk semoga kita berdoa bersama-sama semoga COVID-19 ini cepat hilang dari muka bumi tercinta ini karena dia adalah bintang tamu yang nggak diundang-undang sebenarnya. Betul. Tiba-tiba hadir bikin surprise, tiba-tiba ada firework. Ini dari mana? Firework ya. Penyambutannya serem ya. Tapi betul sekali sih ya. Mungkin harapan semua ini adalah COVID-19 ini cepat kelar, cepat Amin. usai, sehingga kita bisa kembali kumpul lagi seperti biasa tanpa harus ada harus ada batasan. Dan pastinya juga kita bisa Was-was juga kan? tanpa was-was dan juga pastinya lebih sehat. gitu Amin, ya. amin, amin, amin. Pemirsa semuanya untuk di pagi hari ini, selamat pagi Sultra. Sepertinya sudah menyediakan atau menyajikan semua berita-berita yang Anda butuhkan untuk di pagi hari ini. Kalaupun mungkin Anda baru saja bergabung untuk di Selamat Pagi Sultra karena baru bangun, kita tenang aja karena acara ini ada di YouTube. Betul. Iya kan? Silakan di Media Kendari. Tapi untuk Anda yang sudah menyaksikan dari jam 8 pagi tadi, kita mengucapkan terima kasih yang sudah live streaming di Mac.tv. Oke, dan pastinya juga pemirsa jangan lupa untuk follow Instagram kita di Media Kendari COM ya, karena di sana juga banyak sekali updatean berita-berita menarik yang pastinya wajib sekali pemirsa tahu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya belum follow, ayo langsung buruan follow di Media Kendari Baik pemirsa semuanya, seperti yang kita sudah berikan tadi angka atau jumlah yang sudah terpapar COVID-19 untuk di Indonesia sendiri secara umum, itu sudah mencapai 100.000 lebih orang, tepat. ya. Dan kita berharap semua semoga angka ini sudah stop minimal sampai di situ aja, dan harapan kita turun dan semoga yang terpapar ini semuanya cepat dinyatakan sembuh dan bisa kembali beraktivitas secara normal. Oke, dan selalu kita ingatkan ini supaya kita ada kerjasama antara pemerintah, terus habis itu tenaga kesehatan dan juga masyarakat pastinya untuk selalu menjaga agar bisa cepat nih COVID-19 itu terputus dari hidup kita gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya COVID-19 dan kita sembuh, semua bisa menjalankan aktivitas dengan sangat biasa lagi. Oke, tanpa rasa was-was ya. Betul. Baik pemirsa semuanya, sepertinya untuk berita kita sudah kita sajikan semuanya dan kita harus pamit undur diri karena habis ini seperti saya bilang tadi akan maumere dagali kota ende. Aduh, aku pengen joget banget sumpah. Ikut ini. aja. Ayo ikutan, aku boleh ikut ya? Boleh. Oke, Ya. kan aku dancer. Oke pemirsa semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Selamat Pagi Sultra di Mac.tv dan juga YouTube channel kita di Media Kendari. Jangan lupa untuk juga di like ya fanpage dari Facebook kita Media Kendari. Betul sekali ya, dan pokoknya yang belum subscribe langsung subscribe ya. Like dan di-share ya. Oke. Baiklah kalau gitu kita mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kru kerabat kerja, tim kreatif, terima kasih semuanya. Thank Kalian you, semua sangat luar biasa. guys. Selamat pagi pemirsa semuanya, sehat-sehat terus, have a nice day dan kita berdua pamit ya. Yap, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye pemirsa.